Halo Tertan UTM, kembali lagi bareng saya Nur Imamah di UTM Podcast, media informasi dan edukasi yang menghadirkan berbagai pembahasan terkait dinamika kehidupan mahasiswa. Di era yang serba cepat seperti saat ini, memiliki kesadaran finansial menjadi salah satu kunci untuk mempersiapkan masa depan. Nah, kalau dulu mahasiswa dan generasi muda ini berpikir bahwa investasi adalah urusan nanti. Tapi sekarang banyak yang sudah open minded, berpikiran terbuka dari ada yang mulai, kemudian mulai ada yang FOMO, dan akhir-akhir ini investasi sudah menjadi tren. Apalagi sekarang ada yang sudah via online. Nah, terlihat simple dan sangat mudah. Namun nyatanya kemudahan saja itu tidak cukup. Kita juga harus memastikan apakah tempat kita investasi itu memiliki keamanan dan kepercayaan yang jelas. Nah, untuk itu kini sudah hadir tabungan emas Pegadaian Syariah. Small step, big future. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, bagaimana langkah kecil hari ini dapat menjadi fondasi gemilang untuk masa depan kita nanti? Wah, kira-kira bagaimana ya caranya kita mahasiswa-mahasiswi ini yang berdompet mini ini bisa berinvestasi sejak dini tanpa was-was, tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada rasa mencurigai. Nah, tenang, di UTM Podcast kita kali ini Nuri sudah ditemani dengan dua orang hebat yang akan berbagi informasi sekitar tabungan emas Pegadaian Syariah. Kita sapa-sapa dulu di sini. Yang pertama ada Kak Dita. Halo Kak Dita. Ya. Nah, Kak Dita ini merupakan manajer bisnis Pegadaian Syariah Bangkalan. Wah, keren sekali. Nih Kak Dita, bagaimana nih kabarnya hari ini? Wah, baik sekali, semangat, tetap semangat. Oke, karena kita harus meneruskan semangat ini biar teman Tertan UTM juga semangat untuk menyaksikan podcast kita kali ini. Oke, kita geser sedikit. Di sini ada Kak Reni. Halo Kak. Halo Mbak Oke. Nuri. Apa nih kegiatannya akhir-akhir ini? Sibuk apa? Sibuknya tetap dengan mengedukasi tentang pegadaian, tentang investasi emas pastinya. Terus juga sibuk-sibuk sosialisasi aja sih Kak. Wah, oke. Kak Reni ini Tretan UTM adalah Customer Relationship Officer. Wah, keren nih. Dan ya, Tretan UTM sedikit informasi juga bahwa Pegadaian Syariah ini merupakan lembaga layanan pinjaman dan investasi berbasis syariah, dan yang juga mendukung hadirnya studio UTM Podcast kita kali ini, sehingga kami UTM TV bisa terus menyajikan konten informatif dan edukatif ke Tretan UTM sampai detik ini. Wah, keren banget ya. Tanpa berlama-lama, sepertinya Tretan UTM ini juga sudah penasaran terkait tabungan emas Pegadaian Syariah. Nah, kita ke Kak Dita dulu nih. Iya. Bisa langsung dijelaskan nih Kak, apa sih itu tabungan emas Pegadaian Syariah dan mengapa produk ini menjadi salah satu pilihan investasi yang menarik gitu bagi generasi muda? Oke, iya, terima kasih ya pertanyaannya. Yang jelas Pegadaian itu ada punya beberapa produk ya. Salah satunya namanya tabungan emas nih. Tabungan emas ini salah satu produk Pegadaian yang menyenangkan sekali. Kenapa menyenangkan? Karena kita bisa berinvestasi, menyimpan dalam nilai yang paling kecil di angka sekitar 10.000 sudah punya saldo emas loh. Wow, 10.000. Asik nih. Wah, asik nih. Kalau biasanya 10.000 kita beli penyetan, di sini kita bisa investasi emas ya Kak Dita. Saldo emas langsung. Wow, keren. Oke, kita geser lagi Kak Reni. Nah, di lapangan nih, apakah sudah banyak nih mahasiswa atau generasi muda yang sudah menjadi nasabah di tabungan emas ini? Dan biasanya apa nih alasan mereka tertarik untuk memulai investasi emas ini? Nah, Mbak Nuri, ini kan Iya. selama saya di lapangan nih ya, memang kan saya fokusnya untuk di lapangan ya, berhubungan langsung dengan nasabah, dengan customer gitu. Selama ini banyak sih yang tertarik ya untuk tabungan emas ini, karena ini menurut mereka tuh adalah jalan yang bagus gitu untuk investasi gitu, apalagi untuk kalangan mahasiswa. Kalangan mahasiswa itu kan kita tahu belum punya penghasilan ya Mbak Nuri ya. Jadi tabungan emas ini tuh hadir untuk mahasiswa itu memfasilitasi mereka untuk bisa punya investasi khususnya dalam bentuk emas itu dengan nominal yang kecil seperti yang Ibu Duhita tadi sampaikan, dengan nominal 10.000 bisa. Wow. Nah, untuk
yang bikin nasabah atau mahasiswa itu tertarik ya itu tadi, ya karena mereka bisa tuh punya investasi dengan nominal yang kecil juga, tidak membebani bagi mereka gitu. Ini Bener bener. benar-benar bisa memfasilitasi mereka lah gitu untuk punya investasi gitu Mbak Nuri. Oke, dengan 10.000 kita sudah bisa berinvestasi. Betul. Jadi teman-teman mahasiswa ini biasanya, karena ini ada yang emang dapat cuman dari orang tua, ada Mhm, yang sebenarnya, kuliah sambil bekerja. Nah, ini betul. mungkin udah bisa ya investasi seperti itu ya, Wah, Kak Reni ya? bisa banget Mbak Nuri, Oh, gitu. wow, oke. Dan tetapi nih, Kak, ternyata, banyak mahasiswa yang beranggapan bahwa investasi ini membutuhkan modal yang besar. Mhm, Nah, sebenarnya bagaimana sih mekanisme tabungan emas dan berapa minimal dana tadi sudah disebutkan Mhm. 10.000 itu Iya. tadi ya. Nah, untuk memulai nabung emas itu bagaimana mekanismenya? Mungkin ke Kak Dita ya? Oh Oke. boleh Kak boleh, Dita iya, dulu. heeh, oke. Yang mungkin untuk teman-teman Tetangga semua ya, Mhm. ya biar tahu ya kalau tahunya kan sekarang kalau mau nabung itu harus ke kantor seperti itu. Kalau Iya. kita ada apa sih namanya Trink. Wah, Trink oke. itu bisa di-download nanti di aplikasi App Store juga ada Mhm. seperti itu. Ada kemudahan di situ nanti, di Trink itu nanti bisa, apa itu, nabung lewat via Trink itu tanpa Oke. harus ke kantor. Nah, itu salah Wow. satu yang apalagi ini ada promo nih, Mhm. sampainya sekalian ya biar teman-teman Oke, juga tahu ada promo nih, nih, ada apa nih promo apa nih. nih? Nah, kalau ketika teman-teman nih mau open tabungan via ke outlet, Heeh. ada tambahan biayanya sekitar 60 sampai 100. Nah, Mhm. seperti itu. Oke. Khusus untuk yang momen ini, khusus untuk mahasiswa UTM nih, spesial Wow, loh ya. spesial masyarakat Nah, UTM, mahasiswa. yes, ya. Ada promo untuk free untuk open dan top up. Jadi enak sekali, Wow, boleh tanpa nih. mengeluarkan biaya apapun udah dapat nih saldo tabungan emas loh ini. Oke, Nah, itu untungnya seperti itu. wow. Tapi nanti ada syaratnya. Seperti Syaratnya apa itu iya, tuh? sementara ini kan kita udah kerjasama sama UTM kan sudah lama ya. Mhm, Terus ada beberapa kegiatan teman-teman mahasiswa juga nih mhm, yang sponsornya lewat Pegadaian. Nah, seperti bener. itu. Kemarin itu ada dari Perfect Cup juga gitu, Oke. ngadain event Iya, seperti itu. oh Kita iya iya, bisa bantu mhm. supporting-nya di situ, itu. Nah, syaratnya untuk membuat acara ini kita bantu itu minimal ada sekitar 50 sampai 100 peserta nih. Oke. Nah, nanti kita top up kan, kita open kan gratis plus top Oke. up gratis. Hanya butuh KTP aja loh sama HP. Wow, cuman bawa HP, Iya, yes. aplikasi Trink tadi Iya, sama KTP. iya, langsung punya saldo emas Wah, loh. Saldo wih emas nih, keren nih, keren emas kan? nih ya. Nah, seperti itu. Khusus untuk anak-anak UTM nih, spesial nih ya. Oke, Kita lagi pakai sini wah, soalnya. apalagi untuk kita Iya. mahasiswa yang suka hal yang simpel gitu ya. Iya. Apalagi Gen Z ini, wah, ayo Iya. Gen Z, kita investasi Iya. gitu. Oke, sekarang ke Kak Reni nih, dari pengalaman mendampingi nasabah, apa saja nih, Kak, keuntungan yang paling sering nasabah ini rasakan setelah memiliki tabungan emas dibandingkan menyimpan uang di tabungan biasa? Nah, salah satu keuntungan dari tabungan emas yang dirasakan sama nasabah, itu nggak cuma dari mahasiswa aja ya, dari kalangan, umum pun, keuntungannya yang didapatkan adalah dari kenaikan saldo emas itu Mhm, sendiri. Jadi kan kalau misalkan, nasabah itu menabung di tabungan emas, itu kan saldonya adalah berupa emas, Mbak iya Nuri. bener. Dan, emas ini itu nilainya setara dengan emas 24 karat Mhm, yang, sama dengan emas fisik seperti biasanya, hanya ini bentuknya digital, oke. seperti itu. Jadi, dengan adanya kenaikan harga emas, nilai saldo yang ada di dalam tabungan para nasabah ini juga akan ikutan naik gitu, Mbak Nuri. Dan, saldo tabungan emas ini, itu juga bisa loh digadai gitu. Ini bisa jadi dana darurat juga, Oke, Mbak Nuri, gitu. wow. Kalau misalkan nasabah itu perlu, apalagi kalau mahasiswa ya, kadang kan kita Mhm, perlu dana yang tidak yang terduga gitu ya. betul. Kadang mau minta sama orang tua nggak Iya enak gitu ya. bener. Kalau kalau mahasiswa itu sudah punya tabungan emas, si tabungan emas ini tuh bisa jadi dana darurat. Caranya gimana? Dari aplikasi Trink yang tadi, Mhm. itu bisa digadai Mbak Nuri, bisa Wah, digadaikan oke. langsung. Jadi, Oke. si saldo ini bisa digadaikan sesuai dengan nominal yang diperlukan oleh si nasabah, itu nanti uangnya langsung masuk ke rekening.
gitu. Wow, Jadi oke oke menarik nih oke, Mbak menarik Nuri, banget apalagi ya. kan kalau sekarang, mahasiswa tuh lebih pengennya tuh ke yang gampang lah cair uangnya, Iya, bener bener pinjol-pinjol segala bener. macam. Nah ini tuh versi amannya Iya, kan, bener jadi yang bener bener digadaikan bener. itu asetnya sendiri Iya sih, gitu, bener, ya gitu ya Mbak ya ya Nuri. ya, Jadi investasi, keuntungannya di situ, oke. gitu. Jadi itu nih ternyata UTM, investasi itu sangat penting. Yang pertama tadi, kalau kita butuh sewaktu-waktu bisa dipakai langsung, bisa dijual langsung. Yang kedua, bisa digadein. Betul. Nah, itu enaknya. Jadi kita nggak usah pinjol-pinjol yang beresiko itu, gitu ya. Mhm. Nah, ngomongin terkait investasi tadi. Nah, sebenarnya mengapa sih, hal ini menjadi penting bagi mahasiswa untuk mulai memiliki perencanaan keuangan dan investasi sejak dini? Mungkin Ibu Dita bisa jawab nih. Oke, ya, kenapa sih kita juga harus pilih namanya tabungan emas di Pegadaian Syariah tuh kenapa? Kenapa? Kenapa jadi pilihan? Salah Mhm, satunya itu yang jelas, kita ter-manage dari awal, kita ngedukasi diri kita sendiri ya. mhm. Indonesia kan penghasil emas nih Indonesia ya, Iya, tapi benar. kenapa kok jarang orang suka nabung gitu loh. Kan seperti itu, kenapa? Padahal manfaat dari nabung itu, ke depannya itu ketika kita butuh mendadak, tadi sama Mbak sampaikan kan, Mhm, kita bisa tanpa ngerepotin siapapun betul. gitu. Apalagi sadaya mahasiswa kan sekarang taunya, uangnya dibuat untuk beli HP yang baru atau mungkin Iya, laptop. Nah, betul. sebenarnya di Pegadaian tetap bisa seperti itu Oh ya? digadaikan. Iya bisa, Oke. ya, cuman nilainya nggak sebesar kalau kita tabungan emas, seperti itu. Dan harus ke Mmm, kantor dong, iya kita iya, bawa bener bener fisiknya. bener Nah, bener. kalau tabungan emas beda, ketika ada saldo digital di Mhm. situ nih, lagi butuh-butuh dana, dimanapun berada tuh bisa digadaikan tanpa harus ke Iya kantor sih, loh. bener bener bener. Oh, enak Lewat banget kan? aplikasi aja gitu Iya, ya? langsung masuk. Kan keren Wow, banget keren nih. banget. Nah, sekarang mahasiswa kan banyak yang dapat beasiswa nih, jadi udah bantu orang tua. Lah, kan seperti itu minimal saku dari orang tua tuh di-saving lewat tabungan emas Iya itu. sih, bener bener Nah, bener kalau bener. pengen suatu ketika ngasih orang tua mungkin hadiah atau apa, bisa nih dicairkan, seperti itu, sesimpel itu kok, Sesimpel itu, gitu. that simple ternyata Simpel di banget UTM. kan. Nah, minimal ketika kita belajar nabung itu edukasi Heeh, ke depannya itu mhm, apa sih, kita terbiasa untuk saving uang, bener seperti bener. itu. Nah, enaknya kan kalau kita daripada di-saving dalam bentuk, uang, kan Heeh, nilainya turun nih. iya Nah, sih, kalau bener bener. emas, nah kan lebih enak nih, lebih gede Iya, manfaatnya istilahnya dan enaknya itu kan ngikutin harga ketika waktu dicairkan. Kayak gitu nih, wah sih, gitu. bener bener Keren bener ya, kan? keren ya. Nah, iya, Oke, asik banget jadi tuh, kita sepuluh bisa ribu punya doang loh. cadangan, iya, dari mulai 10.000 bisa naik Nah. naik naik, up gitu. Iya, itu Nah, manfaatnya, bicara gitu. tadi tuh, Mhm, menarik nih, tadi yang, terkait uang turun. Nah, di luar prediksi kan kita ada iya, banyak di tengah fenomena yang di heeh, luar prediksi ini. mhm, Biasanya katanya oke kalau dolar naik, itu oke, emas katanya juga naik. mhm mhm Nah, mhm. tapi sekarang itu fenomenanya aneh. Aneh? Iya, Iya, ketika dolar naik, emas ini malah bisa turun. turun, Nah, oke, apakah ada tips atau heeh, untuk kami nih, mahasiswa tentunya generasi oke, muda, iya. menyikapi hal tersebut itu seperti apa gitu? Oke, iya memang kondisi seperti ini tuh Mhm, udah istilahnya memang teman harus tahu semua ya, iya, harus kita memahami kondisi, betul, kejadian sebenarnya dari dolar naik terus emasnya mhm, kenapa turun, sebenarnya bukan tergantung dari dolarnya iya sebenarnya, iya iya, dasarnya dari kembali ke prinsip ekonomi juga ya, iya, supply and demand ya, seperti itu ya oke, gambarannya. Jadi ketika ada permintaan banyak otomatis kan namanya emas juga kan sumbernya terbatas ya, ketika dulu permintaan banyak, geopolitiknya juga nggak stabil, banyak perangnya waktu itu ya. bener, Akhirnya otomatis negara-negara itu mengamankan asetnya dengan membeli emas, seperti itu mhm, salah satunya. oke, Karena banyak negara yang bener membeli sih, emas itu kan, akhirnya cadangan emas kan banyak yang berkurang nih di mhm, dunia. Akhirnya kan kita istilahnya agak terbatas, naiklah harganya di oke, situ, gitu. Nah, gitu sekarang naiknya, kenapa kok harga istilah dolar naik, emas naik jadi turun? mhm, Karena kebetulan kalau emas itu patokannya pembeliannya lewat dolar, iya sih, gitu. bener bener Nah, bener, semakin dolar naik, jadi kan kalau dolarnya naik nih, kita mhm, beli emasnya kan harus pasarnya dolar ya. iya Akhirnya karena harganya naik juga, akhirnya iya. banyak yang nggak beli emas. Nah, itu karena kan nggak begitu banyak permintaan, nilainya jadi turun, banyak berkembang Oh, jadi iya, seperti seperti itu. itu. Dan overtaking juga, orang istilahnya dari dulu itu kan, istilahnya tahu ada keuntungan nih, emas, akhirnya dijual saat itu, banyak orang jual, seperti itu. Padahal fenomena padahal jadinya emas itu setiap tahun tidak mungkin turun sebenarnya. Iya Dari sih, 20 bener bener tahun bener. kemarin kita cek itu, dari harga emas 100.000 loh, dari 20 tahun yang lalu,
Nah, sekarang sudah di angka sekitar 26, 28. Berarti kan naik Naik sebenarnya. sebenarnya. Iya. Cuman kalau kita lihat tag-nya dari istilahnya day to day, month to month, mungkin agak turun. Tapi untuk safe haven-nya masih good kalau emas itu. Nah, Oke, jadi turunnya karena ada fenomena iya, aja iya. sebenarnya. Jadi kalau orang Indonesia kan enggak nih FOMO. Iya. Ketika harga emas naik pada Pada borong. borong Iya. ya, boncos Iya, pas dilihat boncos. sekarang. Nah, kalau mahasiswa sekarang nggak usah lihat dari naik turunnya gitu. Jadi Oke. sekarang mulai aja yang paling kecil aja. Kita bisanya nabung di angka berapa? Benar. Oke, nggak 10.000 lebih boleh loh, minimal 10.000 gitu. Iya nih, sama buat para tetan UTM nih. Kalau harga emas turun tuh nggak perlu panik loh teman-teman, karena kita kembali lagi ke konsep emas itu sebagai investasi jangka panjang gitu. Benar. Jadi kalau misalkan dalam waktu dekat ini harga emas tuh turun, nggak perlu panik teman-teman, karena kan kita harus lihat pertumbuhan harga emas itu idealnya masa saving emas itu adalah 3 tahun gitu Mbak Nuri. Jadi dalam 3 tahun itu kenaikan harga emas itu baru bisa terlihat keuntungannya, idealnya ya seperti itu. Kalau kita meng-compare kenaikan harga emas hanya dalam waktu 1 tahun, apalagi hanya dalam waktu beberapa bulan, itu menurut sebagian pengamat itu nggak ideal karena masih naik turunnya tuh masih belum bisa diperkirakan gitu loh Mbak Nuri. Jadi memang untuk investasi emas ini idealnya adalah disimpan dalam waktu 3 tahun. Jadi jangan terpengaruh dengan isu-isu emasnya turun, anjlok dan segala macam. Yakinlah bahwa emas itu adalah investasi jangka panjang yang terbaik buat kita. Udah gitu aja. Oke, kalau ngerasa boncos ya jangan dijual, tunggu dulu. Iya, sabar dulu. Oke, Sabar dulu. Emang dijual mau untuk apa? Ntar beli lagi ya. Iya. Oh, digadai aja loh. Gadai aja. Digadai bisa teman-teman. Oke, wah seru banget ya pengobrolan kita di episode kali ini. Nah ternyata kita udah di penghujung nih Wah, Kak. sayang sekali. Nah mungkin bisa nih dikasih pesan atau motivasi kepada tretan UTM yang ada di rumah, kepada mahasiswa serta generasi muda juga agar mereka lebih percaya diri gitu untuk mulai menabung dan berinvestasi melalui tabungan emas khususnya di Pegadaian Syariah. Boleh mungkin dari Kak Dita dulu, kemudian nanti dilanjut sama Kak Reni. Iya. Silahkan. Yang jelas pesan saya, investasi emas itu bagusnya kapan? Sebenarnya bagusnya dari mungkin 2-10 tahun yang lalu. Bagusnya itu yang pertama. Benar. Iya kan? Tapi tidak ada kata terlambat. Kapan Iya. bagusnya? Ya saat ini. Saat kapan? Saat kita ada uang. Dan itu Betul. memang harus diadakan. Ya, karena untuk memanage seperti itu. Jadi apa langkah kecil yang kita lakukan itu kalau itu positif itu mesti bakal berdampak. Itu seperti itu. Gitu. Jadi pesan saya seperti mulai dari sekarang, mulai hari ini, nah mulai download aplikasi Trink di Pegadaian. Hanya dengan 10.000 sudah dapat emas batangan. Oke, terima kasih. Wih, keren banget. Lanjut nih Kak Reni. Nah, buat tretan UTM, apalagi khususnya kalangan mahasiswa, jangan minder, jangan ragu untuk mulai investasi. Apalagi sudah ada tabungan emas dari Pegadaian yang teman-teman bisa nabung mulai dari 10.000 aja. Ayo kita mulai untuk investasi, mulai dari yang kecil-kecil dulu, karena kan kecil-kecil lama-lama jadi banyak ya Mbak Nuri ya. Jadi itu pesan dari saya, jangan ragu untuk investasi karena kalau kita pengen jadi orang besar di kemudian hari itu juga harus dimulai dari yang kecil dari hari ini. Seperti itu. Oke, wah hebat banget nih tretan UTM. Dari perbincangan kita hari ini, pikiran tretan UTM termasuk saya nih jadi lebih terbuka lagi bahwa ternyata investasi itu tidak harus menunggu nanti. Kalau bisa hari ini kenapa enggak gitu ya. Dan juga enggak harus menunggu memiliki penghasilan yang tinggi. Kalau 10.000 bisa, kenapa enggak mulai dari situ aja gitu. Nah, sesuai dengan tagline-nya juga, small step big future, karena masa depan yang gemilang selalu dimulai dari keputusan kecil yang kita ambil hari ini. Jangan nanti-nanti, kalau nggak mulai sekarang, nunggu kapan? Hidup cuma sekali, ayo kita investasi. Oke, terima kasih kepada Kak Dita selaku manajer bisnis Pegadaian Syariah Bangkalan sudah hadir di sini, dan juga ke Kak Reni selaku Customer Relationship Officer atas waktu dan juga informasinya tentunya yang telah diberikan kepada tretan
Tretan Iya, Sama-sama Kak UTS. Nuri. Oke, semoga perbincangan kita kali ini dapat menambah wawasan dan juga menjadi motivasi tentunya bagi kita semua untuk mulai menabung serta berinvestasi sejak dini. Oke, siap. Oke, selanjutnya nih untuk Tretan UTM. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita di UTM Official karena banyak karya-karya kita, podcast dan berita ada di sana. Dan juga jangan lupa untuk main-main di Instagram dan TikTok kami di UTM tv.official. Di Instagram ini ada banyak informasi resmi dan berita terkait kehidupan sivitas akademika. Dan di TikTok ini ada daily activity yang bakal nemenin Tretan UTM yang lagi tiduran sambil scrolling. Oke, wajib follow biar nggak ketinggalan berbagai konten informatif dan inspiratif lainnya. Cukup sekian, saya Nuri beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di UTM Podcast selanjutnya. Bye-bye.